Balik lagi bersama Saham Upside, guys. Gimana kabar kalian, guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu dalam keadaan cuan kotos-kotos. Tradingnya gimana nih? Hari Jumat kemarin tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Tanggal 21 November kemarin gimana? Cuan kotos-kotos atau banyak yang cut loss? Ya, semoga sih harapannya banyak yang cuan kotos-kotos ya, karena banyak saham juga yang naik daun gitu ya, dari tidurnya naik daun lagi, dan semoga teman-teman semua bisa menangkap itu semua gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer on ya, di video kali ini kita akan ngebahas beberapa saham pilihan gitu ya, kita analisa sahamnya, dan kita nggak ngajak jual atau beli. Jadi teman-teman nikmatin aja point of view yang berbeda mungkin, atau ada insight yang berbeda, informasi yang berbeda gitu ya. Jadi silakan dicerna ya, dianalisa ulang informasinya apakah benar atau tidak gitu ya. Karena saham upside tidak mengajak teman-teman jual ataupun membeli saham. Disclaimer on, oke guys ya. Oke, di video awal ini saya ingin membahas tentang IHSG terlebih dahulu ya. IHSG hari ini ya ditutup turun ya, walaupun candle-nya bentuknya hijau, tapi ternyata ditutup minus 0,07%. Ya, di awal hari dia ada gap down ya, ada yang berusaha untuk memaksa IHSG untuk turun karena mengingat bursa-bursa di dunia itu juga pada turun ya guys ya, gitu. Jadi wajar aja kalau IHSG kita dipaksa untuk turun. Itu yang harus diingat. Dan kondisi saat ini ya, ini mesti di dalam koreksi yang sehat sih kalau menurut kami ya gitu ya. Jadi ini mesti wajar, dan ya kita mesti optimis lah ya untuk mencapai level 9.000-nya. Karena kalau kita lihat di sini ya, nah ini di sini. Ini kan berhasil jebol, ini rejection di area resisten yang sebelumnya gitu ya, yang mana sekarang menjadi area support gitu ya, dan berusaha naik lagi namun berusaha dijebol kembali, namun lagi-lagi rejection ya, tidak berhasil dijebol, dan berhasil ATH di hari Kamisnya, namun dibanting di hari Jumatnya ya, ada gap down gitu ya, hingga turun cukup dalam ya hari Jumat kemarin, namun ada pembalikan yang cukup signifikan sehingga IHSG ditutup tipis ya. Masih masih ini ya, masih alot banget ya di wilayah sini ya, atau di area sini ya. Jadi ini masih alot banget sehingga ya kita sama-sama tetap optimis guys untuk IHSG bisa tembus ke level 9.000-nya. Karena kalau ke level 9.000 tembus ya, kita juga kan yang happy, yang ngerasain cuan kotos-kotosnya. Ya amin, kita doakan bersama, oke? Oke, let's go. Kita langsung bahas aja ya ke saham yang pertama yang pengen kita bahas. Ada saham Adro. Ada apa dengan Adro? Nah, Adro ini kalau kita lihat memang dia berada di area support terkuatnya gitu ya. Berada di area support terkuatnya. Namun, kalau kita lebih jeli, Adro ini kemarin sempat saya bahas bahwa dia ada potensi membentuk apa? Membentuk yang namanya double bottom guys ya. Dia membentuk double bottom potensinya. Kalau berhasil ya cukup bagus sih gitu ya. Kalau berhasil dan benar valid membentuk double bottom, bagus sih gitu ya. Karena ketika double bottom ini, ketika candle berhasil breakout atau harga berhasil breakout dari area double bottom, ini terkonfirmasi untuk reversal. Biasanya seperti itu gitu ya. Ya, kita doakan bersama ya. Secara teknikal sih Aldro sih masih cukup oke karena dia tertahan di area supportnya. Bagi teman-teman yang masih nyangkut di harga atas gitu ya. Ya, coba dianalisa-analisa ulang karena di sini ya ini sudah jelas ya, ada gap yang cukup lebar ya minimal. Ini bisa menjadi target ya, bisa menjadi target berikutnya ketika Andro lepas landas ya ke utara terbang gitu. Jadi ini minimal targetnya lah kalau saya sih gitu. Nah, untuk tanggal 24 November besok seperti apa? Kalau kita melihat ya, candle hari ini itu ditutup turun 1,84% gitu ya. Jadi hari ini candlenya nampaknya menguji area minor resisten ya. Area minor resisten yang ada di sini. Nah, ini sedang diuji nih guys, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bertahan ya di area yang sekarang menjadi support gitu ya.
Kalau kita cek dari analisa transaksinya, di hari Jumat kemarin itu siapa yang banyak membeli ataupun menjualnya? Nampaknya di tanggal 21 November kemarin hari Jumat itu retail ya kebanyakan ya yang diakumulasi atau yang membelinya ya kebanyakan retail XL, YP, PD. Ya, terus ada XC ya. Di sisi kanannya juga ya sudah bisa kita tebak gitu bahwa foreignnya banyak yang keluar untuk Adro gitu. Jadi Adro mudah-mudahan kuat ya nahannya ya. Jadi untuk tanggal 24 November besok nampaknya sih masih akan lanjut koreksi. BTW sebelum itu saya ingin menjelaskan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari saham Upside bahwa ini ya gambar-gambar ini yang warna ungu, warna orange, warna biru, ya ini punya arti teman-teman. Yang ungu ini menandakan foreign. Kalau ke atas artinya banyak yang beli, kalau ke bawah artinya banyak yang jual. Artinya di foreign ini per tanggal 21 November kemarin ya, ini banyak yang jual foreign ya. Nggak banyak-banyak amat sih standar lah ya. Tapi sayangnya yang masuk tuh kebanyakan retail. Ya, ketika foreignnya keluar, retail malah masuk dengan institusi. Retail ini yang warna orange. Kalau biru, institusi gitu ya. Jadi kalau retail ini siapa ya? Kita-kita ini. Kalau foreign siapa? Asing. Ya, institusi. Nah ini ya, tuh yang warna biru. Ini juga masuk di tanggal 21 November kemarin. Jadi kalau foreign keluar ya nampaknya sih untuk ngangkatnya sih rada-rada sulit ya gitu. Jadi untuk tanggal 24 November nampaknya Adro masih akan ke selatan arahnya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk Adro kita lanjut ya ke Mina ya. Jadi di Mina ini ada apa nih? Nah, di Mina ini kalau bisa kita cek ya. Kita cek dulu hari ini dia minus 2,59%. Ya, minus 2,59% dan sebelumnya sudah sempat beberapa hari yang lalu ya, dia naik 34,44%, yang mana itu ARA ya kalau nggak salah ya, itu ARA. Jadi kalau kita cek secara trend line terlebih dahulu, ya memang ini mesti tergolong uptrend ya, karena support di sini belum tertembus, bahkan di sini juga belum tertembus. Kecuali support di sini tertembus, nah bisa jadi ini terhitungnya sebagai downtrend, bukan uptrend lagi. Sayangnya ya, untuk Mina ini dia belum berhasil breakout nih resisten yang ada di sini nih. Ya, belum berhasil breakout. Dia baru berhasil breakout yang sini nih ya. Nah, ini baru berhasil breakout di sini. Itu nampaknya sih ya, dia mau mengakumulasi dulu dari harga bawah untuk breakout nih. Yang di atas ini nih, yang di harga berapa? 254 ya, 254-nya. Jadi kalau untuk besok kita coba cek dulu ya dari analisa transaksinya seperti apa untuk saham Mina ya. Untuk saham Mina seperti apa di tanggal 21 kemarin. 21 kemarin, nah foreignnya masuk ya. Terus retailnya keluar, tapi kita coba cek Broksumnya seperti apa, broker summary-nya. Benar ya, AK akumulasi sendirian, 219.000 lot. Ya, ada apa AK akumulasi sendirian? Ya itu tadi, nampaknya untuk Mina ini dia mau ngumpulin barang dulu teman-teman. Ya, nampaknya ya, dia mau ngumpulin barang dulu untuk apa? Ya untuk menjebol area resist selanjutnya nih. Ini kan naik. Terus turun ya dia mau ngumpulin barang dulu sideways 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 gitu ya ini sideways 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 terus jebol gitu tiba-tiba jadi harap bersabar tapi juga harap perhatikan juga nih area support ini yang penting jangan sampai ditembus bisa aja nih nanti ya kan arahnya dia ke bawah dulu nih gitu dia nanti arahnya ke bawah dulu sampai segini misalkan seperti itu ya gitu bisa aja seperti itu gitu nggak ada yang salah karena lagi-lagi market maker yang gerakin ya smart money yang gerakin kan gitu. Jadi kita sebagai retail teman-teman ya, kita ngikut aja lah ya, follow the well ya, ikutin pausnya lah ya. Pausnya saat ini siapa? Pausnya saat ini AK. Nah AK kalau kita lihat dari awal bulan tanggal 3 November, apakah punya barang ya? AK, nah ini dia tetap punya barang 304.000. Nah yang punya itu juga BB punya 729.000. AZ juga punya, ya AI juga punya. Sementara di sisi kanan, ya ini retail pada ngumpul di sisi sellernya. Ya jadi mudah-mudahan lebih mudah untuk naiknya ya. Karena si sellernya
diisi kebanyakan retail gitu ya untuk Mina. Kita lanjut deh ke saham berikutnya yaitu Bufa. Saham Bufa ya selamat sebelumnya ya. Ini sudah berhasil jebol ya karena sebelumnya sudah ada pattern teman-teman ya. Ada pattern yang namanya nah ini apa? Bullish Pennant gitu ya. Dia berhasil jebol nih di sini nih teman-teman ya. Berhasil jebol area bullish Pennant-nya jebret gitu ya dengan volume yang cukup tinggi dan ya saat ini ya dia sudah berhasil jebol juga di area resist yang tertingginya gitu ya. Ini kan resist nih. Nah, ini ya. Dan kemarin ya sempat di tanggal 21 November ini sempat menguji area resist sebelumnya gitu. Maksud ini kan candle reversal ya sebenarnya. Ini turun tajam ya hammer hammer kebalik ya ini turun shooting star atau hammer kebalik lah ya ini turun tajam dan ya dia berusaha untuk ditahan ya di area resistennya sehingga tidak jebol mudah-mudahan kalaupun nanti retest lagi hanya rejection aja seperti sekarang ya kalau kita lihat dailynya memang tidak terlalu kelihatan memang harus turun time frame terlebih dahulu teman-teman ya kalau dari dailynya ini belum terlalu parah penurunannya ya tapi cuma hati-hati untuk Bufa ya, karena dia kondisinya sudah super uptrend ya, super uptrend. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu kalau untuk analisa transaksinya seperti apa? Untuk Bufa analisa transaksinya kemarin banyak foreign yang keluar ya di tanggal 21 November. Nah, ada AK keluar ya, terus ZP keluar. Dan di sisi kirinya retail masuk XL dengan 164.000 dan YP. Ya, kalau untuk tanggal 24 November besok nampaknya sih kalau Excel dan YP gitu ya belum bisa ngangkat ya udah harganya turun gitu ya. Karena kalau Excel dan YP murni retail ya nggak punya kekuatan dan kemarin aja kan dibuka atau open marketnya gap down kan. Ya IEP-nya gap down kan gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ada yang memaksa untuk dijual nih atau menjual barang Bufa nih ya. Ada yang memaksa sehingga gap down. Dan yang nampung wajar retail. Jadi sulit buat nahan ngangkat ke atasnya lagi. Seperti itu ya untuk Bufa gitu ya. Jadi untuk tanggal 24 November sudah bisa terbaca lah ya seperti apa arahnya gitu ya. Dan selanjutnya ada saham WiFi ya atau WiFi. Aduh bacanya gimana nih yang benar? Saham WiFi kemarin berhasil break itu ya tadi ya. Break apa nih? Break pattern ya, penan ya. Break pattern bullish penannya. Jadi buat teman-teman yang hold dari harga bawah ya hapcu ya selamat gitu. Karena dia berhasil break ya patternnya. Dan hari ini atau hari Jumat kemarin dia ditutup minus 2,43%. Wajar karena sebelumnya ARA ya naik cukup tinggi, naik sangat tinggi, cukup tinggi nggak ARA ya 11%. Dan ya close-nya sama dengan high ini menandakan demand-nya kencang banget. Meskipun kita tahu yang gerakin adalah smart money gitu, tapi kita juga tahu tidak ada perlawanan seller yang begitu berarti gitu di WiFi ini ya. Jadi kita bisa cek juga di sini dia sedang ngetes ya area resistnya ya. Ketika dia berhasil break ya area resist dia akan ngetes selalu seperti itu teman-teman ya. Jadi dan kalau kita lihat, nah ya benar ya. Tuh, di time frame 1 jam dia turun jebret gitu ya. Dan dia saat ini tertahan. Kita nggak tahu arah besoknya seperti apa. Yang jelas ya, yang jelas dia berhasil break gitu ya. Dan kalau kita lihat analisa transaksinya, kita coba lihat dulu untuk menentukan 24 November seperti apa arahnya. Tanggal 21 November Jumat kemarin ternyata BK ya 40.000 tapi diikuti oleh retail. Waduh. BK versus AK 91.000 banyak barangnya dia ya. Gitu. Jadi kalau AK-nya masih jualan sih sampai besok gitu ya dengan barang yang begitu banyak gitu ya. Ya nampaknya akan turun ya 24 November ya. Kita cek dari awal bulan ya. Dari awal bulan November kita cek dari tanggal 3. Nah, 3 ke tanggal nah, angkanya masih punya barang 300.000 lot lagi ya. Jadi hati-hati dengan guyuran dari AK gitu ya. BK memang nampung 106.000 lot gitu. Jadi tetap diperhatikan tuh
angkanya untuk tanggal 24 November besok ya BK, berarti nambah dari sebelumnya 60.000 nambah 40.000 jadi 100 ribuan ya. Masih lebih sedikit dibandingkan AK, makanya tetap hati-hati. Seperti itu untuk WiFi ya. Jadi tetap diperhatikan area-areanya kalau dia break support di sini ya waspada gitu ya. Ingat disclaimer on ya teman-teman ya. Saya tidak mengajak jual maupun beli. Kita lanjut ke Raja. Nah, Raja ini sama kayak WiFi ya. Gitu ya. Ada pola bullish penan gitu ya. Dan sebelumnya pernah dibahas juga bahwa Raja ini masih potensi uptrend gitu ya. Ini uptrendnya, potensi uptrendnya, dan dia berpotensi untuk apa? Untuk reversal lagi, untuk melanjutkan kenaikannya lagi, untuk ngebreak area resist yang di sini nih di 6.000 ya, di 6.000-nya gitu. Tapi kalau kita lihat hari ini atau hari Jumat ini gitu ya 21 November ini belum berhasil ngebreak area resist minor ya. Kalau yang di 6.000-nya itu mayor, yang ini minor. Nah, minornya pun belum berhasil di break, jadi belum tentu valid gitu. Apakah dia akan naik atau akan turun ya? Bisa jadi karena dia begini polanya nih zret gitu ya, turun, dia naik gini, tapi dia malah turun gitu. Ini yang bahaya ya. Jadi kita cek dulu deh analisa transaksinya seperti apa, broksumnya seperti apa, apakah foreign banyak keluar atau banyak yang masuk ya di tanggal 21 November. Nah, 21 November ada S ya, ES 71.000 lot 35 miliar. Ternyata MG kemarin jualannya kencang banget ya 104.000 lot dan IF juga jualan 66.000 lot ya. Jadi kalau MG masih punya banyak barang ya harusnya sih turun lagi ya harganya ya. Kita cek ya dalam jangka waktu sebulan deh. MG masih punya barang 34.000 lagi ya, nggak banyak-banyak amat sih. Cuma di sini ada AZ ya, AZ 105.000 lot. Kita cek AZ apakah memang dia sudah jualan ya. Si AZ ini ternyata AZ udah jualan tipis-tipis ya. Nampaknya ya besok AZ yang jualan lebih masif. Kalau MG sudah habis barangnya, nampaknya seperti itu. Nah, untuk arahnya sendiri hari ini belum clear ya, karena masih berbentuk mirip-mirip doji gitu ya. Belum jelas arahnya mau ke atas atau ke bawah, ya mau ke utara atau ke selatan. Ini masih belum jelas ya teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk raja teman-teman. Lalu kita lanjut ke ratu deh, ya. Nah, untuk ratu sendiri hari ini dia ada ini ya, bearish candle ya, bearish engulfing ya. Bearish engulfing dan ya hati-hati ketika muncul bearish engulfing. Kenapa? Bearish engulfing tuh seperti ini nih teman-teman ya. Nih, seperti ini. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya karena ketika muncul candle bearish engulfing itu menandakan ya sinyal-sinyal reversal gitu ya. Sama seperti ini nih ya sebelumnya ya. Ini kan sinyal-sinyal reversal kan gitu. Bearish engulfing yang menutupi body candle sebelumnya, body candle bullish yang sebelumnya ya. Lalu ada apa dengan Ratu di hari Jumat kemarin gitu ya. Kalau kita cek analisa transaksinya, siapa yang menggerakkan Ratu atau memaksa Ratu turun harganya ya jualan. Ini nampaknya foreign ya yang jualan ya. Nampaknya foreign yang jualan di Ratu dan kalau kita cek memang ada BK di sini ya. Ada BK terus ada SS ya, ada MG juga, ada CC ya. Terus di sisi kirinya ya kebanyakan retail yang nampung. Oke, jadi untuk tanggal 24 November nampaknya masih akan ke selatan Ratu ya, masih akan ke bawah melanjutkan tren penurunannya gitu ya. Kalau kemarin turun, ini kan dibanting ya. Nah, bisa jadi turun ke bawah. Pun kalau dia nanti berhasil break ya area support yang di sini itu menandakan bisa jadi valid downtrend. Ya, seperti itu teman-teman untuk Ratu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Inet. Nah, saham Inet ini teman-teman ya ini udah super uptrend lah ya. Super uptrend ya. Dan hari ini meskipun ada candle sama ya sama kayak Ratu tadi ya. Ini kan candle bearish engulfing cuma memang dia tidak menutupi ekor candle sebelumnya gitu ya. Jadi masih masih kategori aman sih kurang lebihnya gitu ya. Jadi untuk Inet ini untuk tanggal 24 November kita cek analisa transaksinya terlebih dahulu. Apakah
akan melanjutkan koreksinya terlebih dahulu atau langsung ngegas ke utara lagi gitu ya untuk minute ya. Dan nampaknya ya masih banyak retail yang masuk XL, PD, XC, NI ya. Dan di sisi kanannya AKBK, terus ZP, AZ ya. Ini smart money-nya berada di sisi seller penjual yang nampaknya akan koreksi dulu lah di 24 Novembernya teman-teman ya. Di 24 Novembernya untuk Inet nampaknya sih akan koreksi dulu karena mengingat tadi transaksi dari foreign-nya juga masih ada ya, dari smart money-nya masih ada sehingga nampaknya retail nggak kuat ngangkat tuh gitu ya untuk Inet. Kita lanjut ke BRMS. BTW teman-teman jangan lupa nanti ada rebalancing ya MSCI gitu ya. Ya bisa jadi BRMS juga ada rebalancing brand gitu kan. Siap-siap aja. Tapi jangan FOMO ya teman-teman ya. Jangan FOMO karena harganya udah ketinggian. Nanti teman-teman malah masuk di salah harga gitu. Entry-nya salah karena setiap ketika harganya sudah tinggi ya terlanjur tinggi gitu ya. Kalau kita maksa masuk, ibarat tuh kalau ada kereta ngebut gitu, kita maksa masuk ke dalam keretanya, ujung-ujungnya apa? Kita kepental teman-teman ya. Ujung-ujungnya apa? Nanti kita cut loss. Nah makanya tetap diperhatikan ya titik-titik entry-nya tuh tetap diperhatikan gitu ya. Nah ini ada pola bullish pennant gitu ya. Dan saat ini ya hari ini atau Jumat kemarin itu ditutup naik 4,21% teman-teman ya dan membentuk candle bullish engulfing gitu ya. Dan ya kalau bullish engulfing biasanya sih melanjutkan tren kenaikannya. Ini kan juga ya bullish engulfing. Terus di sini bullish engulfing besoknya naik gitu. Tapi ternyata ada yang apa? Ada yang ngedam ya, ada yang buang barang gitu. Ini yang bikin gregetan sebenarnya ya. Ya, semoga berhasil break resist di sini. Kalau berhasil break resist, harusnya bisa melanjutkan arahnya ke utara, teman-teman ya. Tapi kita cek dulu analisa transaksinya seperti apa untuk BRMS. Untuk BRMS sendiri, analisa transaksinya ya Jumat kemarin forennya forennya beli ya ternyata ya. Bukan jualan ya teman-teman, beli. Ada AK tuh. AK 1,4 juta lot. Wow, amazing. Apakah ini udah tanda-tanda gitu ya? Tanda-tanda rebalancing? Ya kita nggak tahu ya, we never know. Yang jelas kita sebagai retail ngikut aja ya ketika ada paus kayak gini ini kan AKZP YURF gitu. Ini kan mereka pause gitu ya. Ya udah kita ngikutin mereka aja gitu ya. Mereka smart money-nya gitu kan. Kita retail nggak kuat juga ngangkat saham BRMS gitu ya. Jadi sesimpel itu arahnya nampaknya sih ke utara cerah sih ya untuk BRMS ya. Jadi nggak ada sideways sideways lagi semoga. Dan ya bisa breakout minornya lah ya, minor resistennya untuk tanggal 24 November besok. Lalu kita lanjut deh ke saham bumi ya. Saham bumi ada apa saham bumi? Saham bumi nampaknya mulai membentuk nih ya, mulai membentuk pola bullish penan gitu ya. Nah ini itu ya. Ketika sudah membentuk ini ya mudah-mudahan arahnya sih bukan ke bawah karena kalau ke bawah arahnya ya siap-siap aja. Siap-siap malah turun lebih jauh. Ya, semoga bertahan di area ini. Jangan sampai area ini jebol nih supportnya ya. Ini kan area support terdekat ya, gitu ya. Jangan sampai jebol dan semoga bisa menjebol area resistennya lagi. Karena biar bisa melanjutkan arahnya ke utara. Untuk bumi sih nampaknya masih banyak yang jualan ya untuk bumi. Dan yang jualan itu mungkin kebanyakan asing yang nampung smart money dari lokal ya. Nah, ini foreign ini masih jualan nampaknya institusi kita yang masuk ya yang lokal. Nah, benar ya. CC masih nampung 1,4 juta lot, sementara YU, AK jualan. Di sini juga ada MG ya, ada YB. Nah, tapi disusul di sini ada CP, ada YP, ya, ada SQ, ada NI ya jadi menurut saya sih ini retail bukan retail ini bandar lokal versus bandar asing ya siapa yang kuat kita nggak pernah tahu tapi nampaknya bandar lokal kan biasanya ya pengen menikmati hasilnya ya gitu tapi tanpa upaya yang
agresif gitu. Jadi nampaknya sih nunggu asing dulu yang lebih agresif untuk buy lagi, untuk beli lagi. Kita lanjut ke saham WIG ya, saham yang sudah di request kemarin oleh sahabat saham Upside. Dan ya, saham WIG ini saham sejuta umat ya. Nampaknya belum ada signifikan perubahan gitu ya, karena ini masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya, gitu. Nah ini masih dalam fase downtrend, tren lainnya pun belum tertembus ternyata gitu ya. Tren lainnya pun belum tertembus teman-teman. Dan kalau teman-teman banyak yang nyangkut di sini, jangan buru-buru untuk apa average down atau cut loss gitu ya. Karena harus menunggu sinyal-sinyal reversal, sinyal-sinyal pembalikan gitu. Kalau saham-saham seperti ini turunnya memang bisa dalam, bisa jadi ke gocap gitu. Ini bahaya sih memang gitu ya. Dan saya nggak tahu ya apa alasan teman-teman beli saham yang seperti ini. Karena kalau dari anggaplah dari sini aja gitu ya. Ini kan naik tajam ya, 16% gitu kan, di bawah naik sampai 16%. Ketika turun itu nyampe 30% loh. Itu baru dari setengah perjalanan mereka gitu. Coba yang beli dari atas itu gimana? Gitu ya. Nah, turun ke sini aja udah 30%, turun ke sini 50% lebih gitu ya. Ini saham-saham yang tidak layak sebenarnya untuk di apa? Dibeli teman-teman kita sebagai retail karena dana kita kan terbatas ya. Kita mau memanfaatkan momentum ya. Kita mau memanfaatkan modal kita atau dana yang ada di RDN biar bertambah kan gitu, bukan malah berkurang kan. Makanya ya harus teman-teman tuh jangan kebanyakan FOMO ya ketika beli saham tuh melihat wah udah naik 7% nih, beli beli beli, buy buy buy. Wah udah naik 16% nih, beli beli beli, buy buy buy. Tidak pasang stop loss, tidak pasang apa, tidak mau cut loss. Alhasil apa? Turun sampai 30% gitu ya. Jadi ini reminder buat saya pribadi juga sebenarnya ya gitu. Jangan sampai kita masuk ke saham-saham yang sedang downtrend teman-teman ya. Kalau uptrend sih nggak ada masalah ya, kalau downtrend itu yang berbahaya gitu ya. Dan ya, terus peluangnya gimana untuk ke depannya? Dia harus ada pembalikan yang cukup kuat teman-teman ya. Sinyal-sinyal reversal ini ya minimal harus ini dulu ya, ngebreak area sini nih, minor resistnya gitu ya. Kalau itu sudah selesai ya belum cukup juga untuk bikin dia naik lagi. Ini nih, ini juga tuh ya. Nah, ini yang harus di break out atau di break gitu. Nah, inilah gitu ya untuk saham WIG biar dia bisa bagus lagi ya, hijau lagi terlihatnya. Nah, ini kan juga sama seperti itu kan. Dia ketika turun ada sinyal-sinyal, nah ini reversal ya. Ketika nggak berhasil nge-break minor resistnya ya, naik, 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 walaupun itu turun lagi. Tapi nggak masalah gitu. Lebih baik kita trading di saham yang sedang uptrend seperti ini ya teman-teman ya tuh, sedang uptrend daripada kita trading di saham yang sedang downtrend gitu ya. Sayangilah RDN-mu teman-teman. Oke. Tapi kita lihat juga analisa transaksinya seperti apa untuk saham WIG. Saham WIRG ya sepi ya, dari forennya pun sepi ya. Terus dari retailnya pun mulai sepi gitu. Nah, retailnya tapi masih banyak yang coba untuk akumulasi NIXL, YP ya. Dan di sisi kanannya ada LG, ada IF yang jualan gitu ya. Terus dari tanggal awal bulan ini gimana nih? Yang jualan siapa? Nah, yang jualan kebanyakan SS tuh kan. Dari satu bulan ini aja kita ini udah murni distribusi teman-teman ya, SS 697.000 gitu ya. Ini udah dua broker nih, KK dan NI kan, yang nampung dua broker nih gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman untuk saham WIRG ini ya, Wir Asia ini. Jadi jangan, intinya sih jangan cepet FOMO sih teman-teman. Harus dianalisa ulang. Kenapa saya sering sampaikan disclaimer on ya, biar teman-teman tuh bisa menganalisa ulang sama-sama seperti saham CBR ini kan. Sebelumnya pada FOMO kan, pada masuk giliran turun, wah ini gimana nih, scam, orang ngomongnya seperti itu kan. Padahal ya kita sendiri gitu yang harus menganalisanya gitu. Nah ini kan udah jelas tuh ya. Ini udah jelas ada apa? Ada
rejection di sini tuh, rejection di sini adalah bantingan jebret gitu ya. Dan dia akhirnya turun. Ini ada kenaikan memang, tapi khawatir besoknya kena banting lagi gitu ya. Yang udah-udah kan seperti itu juga gitu loh. Sama seperti ini nih ya, di tanggal berapa nih? 7 November. Dia ada kenaikan, ya naik-naik-naik, besoknya langsung jebret dibanting gitu. Jadi harus tahu kapan entry, harus tahu kapan exit gitu ya. Ya minimal pasang stop loss lah gitu biar nggak rugi-rugi amat gitu ya. Dan sampai beli di pucuk gitu ya. Jualnya malah di bottom gitu ya. Ya itu rugi kemana-mana teman-teman gitu. Sama seperti CBRE. Nah ini kan jangan sampai FOMO, wah CBRE lagi naik nih, yes gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Kita harus memperhatikannya juga gitu. Memperhatikan dari sisi apa? Ya semuanya. Nah ini coba kita lihat CBRE siapa yang akumulasi di hari Jumat kemarin. Nah, kalau kita lihat CBRE sendiri yang akumulasi di hari Jumat kemarin itu adalah XC. Wah, 10.000 lot ya. Excel-nya udah mulai keluar. Terus ya seperti ini kemarin tuh ini CBRE. Oh, ini bukan ya, ini CBRE luar negeri ya. Kita lihat CBRE yang Indonesia ya. Nah, tidak ada akumulasi, mohon maaf ya. Ternyata tidak ada yang akumulasi di hari Jumat kemarin dan posisinya masih downtrend ya. Jadi tadi salah ketik ya, mohon maaf. Ini yang benarnya ya, CBRE yang benarnya adalah ini. Jadi untuk saham CBRE sendiri tadi ya yang akumulasi adalah XC. Nah, XC ini ya nggak tahu ya apa alasannya retail aku mesti akumulasi ya, saya juga bingung. Ya harusnya sayangi dana kan masih banyak saham yang lebih bagus gitu ya. Atau mungkin udah terlanjur sangkut ya, udah terlanjur nyangkut kalau beli di sini aja kan. Jebret di sini. Wah, dia turun sampai sini. Udah 40%. Ya gitu ya. Jadi ya ini sesuatu yang apa harus sama-sama kita waspadai juga gitu ya pergerakan market makernya atau smart money-nya gitu. Tidak ada yang salah gitu, hanya saja keputusan kita saat membelinya itu apa dan sudah ditentukan belum exitnya seperti apa. Nah, itu yang terpenting sih teman-teman ya. Ingat disclaimer on teman-teman. Lalu nih saham yang berikutnya yaitu Puri. Nah ini juga lagi rame banget ya. Karena Puri ini mirip-mirip ya sama seperti CBRE ya. Ketika turunnya tajam, bukan CBRE ya, mohon maaf. Dada ya, saham dada ya. Saham dada kalau kita lihat, nah ini ya. Tuh. Wah, polanya sama gitu ya. Polanya sama ketika turun tajam brut gitu ya. Nah, ini yang ngeri sebenarnya untuk saham-saham seperti ini nih gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai retail memang harus berhati-hati juga, jangan FOMO. Seringkali kita FOMO, wah naik 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 nih. Kapan jualnya gitu ya. Kalau FCA begini kapan jualnya coba? Udah dibanting untuk ARB ya. Kita coba cek deh dari sisi analisa transaksinya ya. Dari sisi analisa transaksinya sendiri, kalau kita cek hari Jumat ini yang jualan adalah BQ. BQ, kalau kita cek dari tanggal 17 November, apakah dia jualan? Ya, kalau dari kita cek ya dari tanggal 17 November, ini ada AG, ada CP, ya, ada BQ gitu ya. Yang nampung XL, AO, XC, ya mereka nggak sempat keluar gitu. Ya, dan perlu diingat teman-teman, ya, ketika saham ini ada proxumnya seperti ini, yang sisi seller ya, barisnya lebih sedikit dibanding yang buyer, pembeli gitu ya. Ini udah fix bahwa mereka sedang melakukan distribusi ya. Coba kita cek juga deh dari tanggal 14 Oktober sampai 14 November ya. 14 Oktober sampai 14 November itu siapa yang akumulasi? Ya kita cek aja gitu untuk mengetahui bahwa yang akumulasi itu siapa. Nah, ya, jelas di sini AO dia akumulasi, terus ada AG ya, terus ada siapa lagi? Ada MG. Nah, paling banyak AO nih yang akumulasi. Kita cek di tanggal 17 November sampai 21 November ini. Ya. Nah, tuh bisa kelihatan ya, bisa kelihatan kan bahwa si AG juga langsung jualan. Kalau kita cek tanggalnya satu-satu gitu ya, kita cek untuk membuktikan apakah AO udah jualan gitu ya.
Kita cek aja. Nah, AG langsung jualan 51.000 lot ya. Terus di tanggal 18 Novembernya XL jualan ya 16.000 lot. Nah, ini GR CP jualan. Nah, CP jualan 52.000 lot. BQ ya juga jualan. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan seperti itu. Sehingga kalau sudah terlihat seperti ini ya kan kita juga harus mengimbangkan tuh ya. 14 November, 14 Oktober sampai 14 November juga kalau kita lihat iya AO 534.000, tapi jangan lupa GR di sini 588.000 lot gitu loh. Nah, ini Puri ya. Jadi top one-nya aja udah fix distribusi gitu ya, top one-nya ya. Antara buyer dan seller dari tanggal 14 Oktober hingga 14 November. Lalu apa alasan kita untuk masuk gitu ya. Kalau kita mundur, oke mungkin kan itu 14 November. Coba dari tanggal 14 Oktober sampai 4 November. Tetap teman-teman tuh kelihatan ya. Walaupun di sini kelihatannya akumulasi, enggak. Ini lihat tuh, top one-nya aja distribusi. Ya, jadi kita harus benar-benar melihat gitu ya. Ya melihat secara technical analysis, ya melihat secara transaksinya gitu ya, broksumnya. Seperti itu ya untuk Puri ya. Nah, untuk Puri kalau seperti ini ya kita cek aja gitu. Teman-teman jangan buru-buru untuk kalau sudah masuk ya, jangan buru-buru untuk melakukan average ya. Ya ntar udah dipaksa ARB kita average average. Wah ARB nih kayaknya ini yang terakhir nih nggak ada gitu ya. Tunggu muncul sinyal-sinyal reversal biasanya. Tapi kalau mau langsung jualan ya monggo. Saya tidak ngajak teman-teman untuk beli ataupun jualan. Oke? Seperti itu ya untuk saham-saham seperti Dada, CBRE, ya Puri, WIRG, oke? Gitu ya teman-teman ya. Itu makanya kenapa saya jarang bahas saham-saham yang seperti itu gitu ya. Tidak recommended lah kalau dari saya pribadi lah ya. Mungkin kalau yang di lain silahkan aja gitu. Tapi kalau saya sih tidak gitu ya. Oke. Nah, kita ke Antam, saham Antam yang berikutnya ya. Saham Antam di sini, nah saat ini masih di dalam fase downtrendnya. Nah, kalau kita coba gambarkan ulang tren lainnya ya di sini. Ini kan sebelumnya dia sudah tertahan ya di area resist di sini ya. Antam tuh. Dia tertahan di area resist ini sehingga tidak berhasil menembus ke atas atau ke arah tren lainnya. Malah berbalik arah ya. Setelah naik cukup tinggi ya ada katalis positif di tanggal 14 November. Dilanjutkan kenaikannya besoknya lalu dihajar ya dari tanggal 18 November ya. Kita cek dari analisa transaksinya terlebih dahulu. Tapi jangan lupa ya di sini area support terkuat, kalau supportnya di sini dijebol, ya siap-siap dulu deh gitu ya. Dalam artian, ya kita harus mencari titik support terbarunya, dan kalau kita punya barang, ya kita harus siapkan gitu ya untuk average down atau menyiapkan langkah untuk cut loss atau stop loss. Nah ini mungkin bisa dijadikan titik support berikutnya gitu ya teman-teman ya. Untuk analisa transaksi kita cek dulu untuk Antam tanggal 24 November itu seperti apa nanti arahnya. Kalau kita ini ya foreign-nya keluar tuh ya. Retailnya masuk dikit, institusi masuk gitu ya. Dan hari ini atau di Jumat ini AK masuk ya 85.000, BK-nya keluar ternyata lebih banyak BK, RX juga keluar. Di sini ada KZ tapi tipis banget ya 18.000. Dan kalau kita cek dari tanggal 18 November, siapa yang banyak keluar nih ternyata? Naik 2 hari dibandingin berhari-hari ya. Ternyata tuh ya, BK 200.000, ZP, RX ya pantas forennya pada keluar ya. Naiknya cuma 2 hari dibandingin berhari-hari. Naiknya tuh dari tanggal 14 sampai tanggal 17 ya, 14 dan 17, 2 hari doang. Kita cek 2 hari siapa yang ngangkat ini harga. Nah, yang ngangkat itu adalah AZYUBB ya. AZYUBB, AZYUBB. Nah, kita cek tanggal 18 sampai 22-nya, 21. Dan ya AZ mana? BB mesti nampung ya, YU-nya udah tipis gitu. Dan ketika harganya tinggi pun langsung dibanting aja nih sama foreign ya kan. BK, ZP, ya RX gitu ya. Langsung dibanting. Makanya untuk Antam so far saya lihatnya sih arahnya masih ke selatan ya untuk tanggal 24 November ya.
gitu ya. Tapi mungkin kalau udah mendekati area support, dia ada pantulan lagi, ya semoga pantulannya lebih kuat. Tapi kalau nggak kuat, hati-hati dia akan terdorong ke bawah. Ini butuh katalis kuat sih ya. Mungkin laporan kuartal 4 gitu ya. Gitu kalau hasilnya lebih membaik gitu ya. Jadi kalau kuartalannya masih belum bagus, ya nampaknya sih ntar dulu gitu. Ini kan masalahnya kemarin kan terganggu karena supply-nya kan. Supply LM kan logam mulia dari Antamnya terganggu karena salah satunya akibat longsor di Freeport ya, Graceberg itu ya. Sehingga Graceberg atau Freeport tidak apa tidak bisa mengirim sesuai dengan permintaan Antam sehingga menimbulkan tanda petik kelangkaan. Itulah sempat saya bahas di video analisa saya tentang Antam gitu ya, tentang saham Antam. Coba kalian cek aja, teman-teman cek, ya itu ada udah lengkap saya bahas di bedah saham Antam. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu saham BBRI ya. Di saham BBRI sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bahwa ya hari ini atau di beberapa waktu belakangan ini mesti tertahan di area resist ya, di area minor resist nih gitu. Dan terbukti ya beberapa ya meskipun kemarin ada katalis positif ya bahwa Bank Himbara mau ada ini lagi ya diguyur modal lagi atau diguyur duit lagi dari Pak Menkyu kita Pak Purbaya sebesar 74 triliun untuk Bank Himbara, Bank BRI salah satunya gitu ya. Namun ternyata belum bisa mengangkat lebih jauh. Mesti tertahan di area resistennya teman-teman gitu ya. Mesti tertahan di area resistennya sehingga kalau dia melanjutkan penurunannya gitu ya, melanjutkan penurunannya, ini kan dari supportnya ini high, ya ini support, ini high, dia jebol ya kemungkinan akan sampai ke support minornya yang ada di sini nih gitu. Jadi terus dipantau teman-teman untuk holder saham BBRI karena kalau tidak berhasil bertahan, dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Kita cek juga dari analisa transaksinya seperti apa saham BBRI ini. Saham BBRI ini kalau kita lihat di tanggal 21 November ya TP masuk 192 ribu lot ya. AK-nya jualan, BK juga jualan, terus ada YU juga jualan. Meskipun ZP di sini masuk ya, tapi dia kecil ya. Lebih besar AK di sini, foreign yang jualan. Jadi kalau ya di sini TP memang lebih besar daripada AK, tapi kalau digabungkan gitu ya, di sisi sebelah kanan itu jauh lebih besar ya. Sehingga harganya pun ya turun. Walaupun, nah ini hari Jumat kemarin pun ya, itu kan dibuka gap down ya, dibuka turun ya, karena memang akanya mau jualan gitu ya. Terus untuk besok nampaknya AK masih akan jualan, nampaknya seperti itu. Kalau lihat 2 hari itu akanya 100. ZP nampung banyak padahal ya 2 hari ya, gitu ya. Tapi nggak mau ngangkat dia mau beli harga bawah nampaknya untuk ZP. Terus kalau kita cek dari 14 November, nah, ZP nampung banyak nih. Ada apa ya? Nah, mudah-mudahan ini sinyal-sinyal bagus untuk BBRI gitu ya. Jadi nggak perlu sampai support ini dan dijebol. Jadi bisa langsung mantul kembali, ngetes area resistennya dan jebol area resistennya sehingga melanjutkan kembali uptrendnya. Tapi juga ada tantangan ya di yang selanjutnya yaitu resist yang di sini gitu ya. Gitu untuk saham BBRI, kita lanjut ke saham Bank BCA, BBCA ya. Saham BBCA, kalau kita cek ya, ini kita hapus dulu. Kita cek ini masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Ini valid downtrend dan tren lainnya pun belum tertembus gitu ya. Saat ini juga ya di sini kan ada gap ya. Dia sudah berhasil ditutup gapnya, namun belum berhasil nembus nih sayangnya gitu ya belum berhasil nembus karena kalau berhasil nembus dia akan minimal targetnya sampai gap yang di atasnya ini nih teman-teman ya minimal sampai situ gapnya gitu jadi untuk Bank BCA nampaknya perlu katalis positif lagi gitu ya sehingga bisa meningkatkan kepercayaan market
Dan ya jangan sampai ada drama-drama lagi seperti kemarin BBCA mau diambil negara gitu ya. Sehingga membuat kepercayaan kepada Bank BCA menurun gitu kan. Jangan sampai seperti itu lagi. Itu kalau dari sisi katalisnya ya gitu ya. Dan kalau kayak dari sisi analisa transaksinya, kita coba cek Bank BCA. Bank BCA sendiri, nah hari ini atau hari Jumat 21 November YU masuk 110.000 lot, disusul oleh retail-retail. Yang di sisi kanannya ya ada KZ, RX, ZP, kebanyakan foreign ya. Foreign lebih besar keluarnya dibandingkan yang di bayarnya. Ini menandakan bahwa foreign ya mau keluar dulu lah, mau jualan dulu gitu ya. Semoga arah ke depannya gitu ya, nggak parah lah ya gitu. Jangan jualan terus lah, akumulasi lah foreign gitu ya. Nah ini ya kalau kita lihat tuh RX 1,5 juta ya atau 1,3 triliun, sementara ZP-nya juga jualannya masif juga 500.000, cc-nya jualan ya, dan KZ-nya jualan gitu ya. Mesti ada akumulasi memang kalau dari 3 November kan di sini ya. Ya gitu ya arahnya katalis positifnya gitu ya. Semoga bisa terus ke utara, tapi untuk 24 November nampaknya masih akan tertahan sih. Gitu ya untuk Bank BCA. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu MTEK. Nah, untuk saham MTEK sendiri ya ini nampaknya ada pola gitu ya. Ada pola yaitu bullish pennant. Namun polanya pun belum valid ya karena belum breakout trend line dan resisten yang di sini belum tertembus teman-teman ya. Resisten minornya belum tertembus, jadi belum begitu valid. Meskipun ya Jumat ini candlenya bullish engulfing ya, tapi kita lihat dulu untuk besoknya gitu ya. Karena MTEK ini ini ya kena sentimen negatif tanda petik gitu ya. Karena kan Superbank yang rencananya IPO tahun ini nampaknya akan mundur kembali gitu ya. Tapi apakah memang ada perubahan? Lagi-lagi kan market yang menggerakkan adalah smart money atau market maker kan gitu ya. Nah, di sisi top one buyernya ada 200.000 lot, si AZ, AK-nya di top 3, PD di tengah-tengah ya. Dan di sisi kanannya kebanyakan retail. Retail pada keluar teman-temannya. Oh, mumpung harganya tinggi ya udah keluar gitu ya, nanti masuk lagi. Biasa retail kalau kayak apa kalau harganya tinggi pada take profit dulu teman-teman gitu ya sama kayak kita ini kan sama kayak saya lah gitu ya sama kayak saya gitu jadi kalau harga tinggi ya udah take profit dulu gitu dan ya untuk besok sih nampaknya masih bagus ya arahnya ya nampaknya masih ke utara karena di sisi kirinya juga retailnya sedikit dan di sini ada AK ada AZ gitu ya ada CC TP BK gitu ya teman-teman untuk 24 November nampaknya masih ke utara arahnya disclaimer on teman-teman saya nggak ngajak jual maupun membeli. Kita lanjut ke anaknya yaitu SCMA. SCMA sama ya, hampir sama ya. Untuk apa? Untuk polanya sendiri nampaknya ada bullish pennant dan dia belum berhasil breakout ya, belum berhasil breakout area resist di sini. Tapi ya ini sinyal-sinyal reversal hari ini atau Jumat ini kita cek juga dari analisa transaksinya seperti apa. Dari analisa transaksinya sendiri hari ini di tanggal 21 November itu RF AK YP masuk gitu ya. RF-nya 220.000, AK-nya 154.000, yang keluar XL, XC ya, NI. Nah, cakep nih gitu ya sebenarnya. Gitu. Jadi arahnya sama nampaknya kayak induknya si MTEK ya ke utara gitu dan mudah-mudahan bisa breakout ya area minor resistennya nih yang di sini nih gitu untuk SCMA seperti itu lanjut ya kita ke Bull saham Bull BULL wah ini bukan Bull yang ini ya Bull yang IDX ya Bull nah saham Bull kenapa bisa naik ya teman-teman karena teman-teman harus perhatikan area ini nih teman-teman ya ini kan sebenarnya ada area apa gap ya, gap yang terbuka dan belum tertutup oleh body candle. Sehingga gitu ya. Ini memancing retail atau memancing ya retail ya market maker akhirnya menggerakkan harganya gitu. Dan 2 hari ini
Ditutup manis ya, hari ini 13%, sebelumnya 17%. Udah 20% sendiri sebenarnya untuk masuk bull ya. Terus kalau kita cek dari analisa transaksinya sendiri, bull ini nampaknya digerakkan oleh foreign karena kencang tuh ya. Foreignnya kan biru, 3 hari ini kencang banget ya. Retail ikut-ikutan. Nah, kalau retail udah ikut-ikutan, biasanya besok dibanting. Semoga enggak ya gitu ya. Nah, bener ya, retail 300.000 lot, PD juga masuk tuh kan. Walau BBAI ya, BB-nya sendiri 300.000 lot, AI 300, sama-sama 300 ya kalau sama XL ya. Namun di tanggal sebelumnya di 20 November ya ada YU tuh ya, 700.000. Apakah YU udah jualan hari ini di tanggal 7, di tanggal 21 November? Nampaknya belum ya, YU ya. YU belum jualan ya, gitu ya. Dan ya, ya mudah-mudahan bisa bertahan ya, bisa bertahan karena di sini ada BB dan AI. Ada AK juga, GR juga masuk. Ya di sisi kanannya ada CP, YB, terus ya udah gitu. Ya sebenarnya kalau dari sisi MU-nya sendiri itu ya, dia kan distribusi kan. Top one-nya sendiri distribusi kemana? Ke dua broker ini, BB dan AI gitu ya. Dan ya diangkat oleh retail, ditahan sebenarnya. Jadi akumulasinya lebih besar daripada distribusinya. Tapi tetap hati-hati teman-teman ya. MU nih jualannya gede banget dia. Seperti itu. Jadi untuk besok nampaknya masih akan ada kenaikan karena ada BB dan AI. Tapi jangan lupa di situ ada AK teman-teman. AK yang siap ngebanting nih. 119.000 lot. Ya, jadi kalau AK kalau udah jualan ya udah guyur aja kalau udah tinggi gitu. AK sendiri kan average-nya berapa tuh? Ya hari kemarin 292. Ya kenaikan dikit juga langsung dijual lah karena dia cuma 119.000 lot kan. Nggak banyak. Gitu teman-teman untuk bull. Jadi ada potensi di 24 November besok ada potensi kenaikan. Disclaimer on ya teman-teman ya. Kita lanjut ya ke saham Dewa. Saham Dewa ini ya dia sebelumnya sudah berhasil breakout area yang sini dan saat ini sebelum ini ya sudah di retest dan rejection gitu ini bagus ya. Saat ini juga mencoba retest lagi apakah kembali rejection atau justru jebol kita nggak tahu. Nampaknya sih beberapa hari ini ada yang jualan secara masif. Kita cek ya secara analisa transaksinya terlebih dahulu Dewa itu seperti apa. Dewa kalau secara analisa transaksinya sendiri di tanggal 21 itu LG jualan 800.000 lot teman-teman ya. Kalau top one-nya udah kalah nih ya, dua broker ya yang nampung dua broker dari barang LG ya, dari barang LG yang nampung dua broker. Udah ini distribusi sebenarnya. Tapi kita mau cek nih dari tanggal 12 November nih ketika harganya gap down ya, gap down pertama kali. Bukan pertama kali maksudnya dari tanggal 12 November. Benar ya, dari tanggal 12 November LG jualan 5 juta lot. Oke. Jadi ya nampaknya ini udah fase distribusi ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati teman-teman karena yang nampung mayoritas retail ya. Kita walaupun kita nggak tahu apakah ada institusi di dalamnya atau ada big money ya, big player di dalamnya kita nggak tahu. Tapi kita asumsikan aja bahwa broker-broker tertentu itu adalah retail. Nah inilah ya. Jadi seperti ini LG-nya udah masif banget ditambah BK udah 6 juta lot gitu ya. Udah fase distribusi ini udah pasti. Oke. Gitu untuk saham Dewa kita lanjut deh ya ke yang berikutnya yaitu BWPT. BWPT kemarin ada pergerakan namun ya lagi-lagi membentuk jarum-jarum seperti ini teman-teman ya. Jarum-jarum yang waduh ini bahaya gitu. Kalau kita buat scalping ya enak, tapi kalau buat buat day trading ini berbahaya ya. Jadi jarum-jarum seperti ini kalau teman-teman tidak terbiasa hindari sih gitu ya. Kalau teman-teman tidak terbiasa hindari karena potensinya pun tidak sebesar yang kita kira ya gitu ya. Nah, BWPT kalau kita zoom out gitu ya. BWPT kalau kita zoom out nih kan. Ini sempat rejection area supportnya gitu ya. Dan dia masih sideways teman-teman ya. Dia masih sideways sampai saat ini. Nih, dia masih sideways. Ya menunggu aja momentum breakoutnya ke bawah atau ke atas. Kalau kita cek analisa transaksinya, BWPT itu seperti apa? Kalau kita cek analisa transaksinya sendiri di BWPT hari Jumat kemarin, tanggal 21 November, ternyata XLPD keluar ya, retailnya udah keluar, nampaknya
udah kena bantingan, entah cut loss, entah take profit gitu ya. Tapi kalau kita cek dari tanggal berapa nih? 11 September ya, 11 September, apakah ini sudah masuk fase distribusi? Dan ya, ternyata AK jualan masif ya, 1 juta lot gitu. Terus BP-nya masih ada di dalam, YU juga memang masih ada di dalam, 500.000 lot. Dan nampaknya kalau kita cek di November ini dari awal bulan, nah, BB-nya tidak terlihat akumulasi lagi ya, BB dan YU ya. Tidak, nah, BB-nya 120.000 nih masih ada ya, gitu. Jadi di bulan ini BB masih ada, namun YU ada tapi tipis. Nampaknya dia sudah barangnya sudah cukup, tinggal jualannya doang. Itu untuk BWPT dan besok nampaknya saya belum bisa merekomendasikan. Nampaknya arahnya masih ke selatan sih, gitu ya untuk BWPT. Kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu Toba. Nah, Toba ini menarik, teman-teman, ya menarik. Kenapa? Karena di Toba ini ada potensi apa? Ayo, teman-teman tebak. Nah, sebelumnya dia akan tertahan nih ya di area support di sini. Nih, dia tertahan di area sini dan dia tidak berhasil ini ya, tidak berhasil menjebol support yang ini juga sehingga ada potensi melanjutkan kenaikannya. Nah, saat ini tantangannya adalah resisten yang di sini, teman-teman. Kalau memang resisten yang di sini bisa tembus ya, berarti fix dia reversal ya, sama seperti ini, namun bedanya adalah yang di sini gitu ya. Ini momentumnya memang momentum naik kan gitu ya. Kalau yang di sini kan momentumnya momentum downtrend karena ini dia sudah breakdown ya. Breakdown atau dia sudah jebol support yang sebelumnya uptrend kan gini ya. Jadi pola uptrend kan gini. Saya gambarin ulang ya. Jadi di atas gini naik, nah ini swing high, ini swing low, ini swing high, ini swing low, ya dia jebol nih area swing high naik, ya, terus dia jebol gitu. Nah ini kan fixed downtrend ya. Kalau teman-teman mengenal market structure shift atau biasa teman-teman pakai SMC maksud saya, bukan SCM ya, SMC Smart Money Concept gitu ya. Ini kan chok ya, ini kan chok di sini. Shock itu kan artinya perubahan ya. Yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Jadi jangan termanipulasi hanya dengan pattern-pattern tertentu, teman-teman. Oke? Gitu ya, itu untuk Toba. Tapi kalau kita lihat dari analisa transaksinya terlebih dahulu seperti apa? Toba analisa transaksinya, kalau kita lihat sih hari Jumat ini ya, 21 November ya berarti ya. Nah, ZP masuk ya. ZP BKAK, ada apa nih? ZP BKAK masuk, yang keluar ya ini lah tuh retail lagi. Nampaknya kalau memang si foreignnya atau asingnya masuk, ya mudah-mudahan besok masih ke utara arahnya teman-teman. Tanggal 24 November. Namun disclaimer on, oke? Oke, gitu aja teman-teman ya. Jangan lupa untuk like ya video ini biar baik yang nonton, banyak yang tercerahkan. Boleh di-share deh ke teman-teman yang lain ya biar makin banyak yang tercerahkan dan jangan lupa untuk komen ya komen apa yang teman-teman pengen request boleh silakan di komen aja dan silakan di subscribe channel saham Upside ya biar saya makin semangat lagi untuk bikin konten-konten analisa sahamnya dan saya bikin konten bedah analisa sahamnya khusus untuk analisa saham tertentu. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you for watching this video and see you on the next video.